Yang mulia para kota syahmu dengan para sahabat, di antaranya Romo Yai Mahya Al-Bukhari dan para kiai yang lain. Bunda Raya, Bunda Dr. Sari, Bapak Prawisatno, bil khusus kepada sahibul hajat pada pagi hari ini, Bapak Haji Mulyanto dan seluruh keluarga besarnya semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui wasilah guru-guru kita, bil khusus melalui wasilah pengersa Abah. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, qala syayekhuna wa musidna wa rabbana hadrati Syekh Muhammad Abdul Qasim fi kitab Fadail Syuhur. Qala Al-Ghazali la yakhlu ahadun min aibin aw maradin qalbiyyin illa al-anbiya alaihi salatu wassalam. Fala dawa'a wala kayfiyata litardiha illa zikrallahi ala dawab sirran wa jahran kama amarahuma sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah, guru kita menjelaskan dalam kitab Fadailul Syuhur dalam bulan Safar, Safaul Qalbi, kebersihan hati, kebeningan hati, jernihnya hati. Diingatkan bahwa manusia itu kita semua dititipi oleh Allah. Salah satu titipan Allah adalah hati yang bersih. Allah menitipkan hati kepada kita. Kita lahir di dunia dalam keadaan bersih hati kita ini. Sofaul qalbi. Oleh karena itu hatinya orang, hatinya anak kecil bersih. Karena kebersihan hati itulah maka dia bisa melihat segala sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang dewasa. Anak kecil terutama orang bisa melihat malaikat, bisa melihat jin, bisa melihat apapun bisa melihat. Sehingga normal kalau anak kecil digeletakin sendirian, kadang ketawa sendiri, tahu-tahu senyum-senyum sendiri, tahu-tahu nangis sendiri, normal. Karena bukan sendiri, tapi dia bercanda dan bertemu dengan makhluk-makhluk yang di luar. Jadi bersih hatinya. Seiring berjalannya waktu, kebersihan hati ini ternoda, tercemar, terkontaminasi karena lingkungan, karena dosa terutama. Akhirnya hati yang bersih itu ketutup oleh noda, oleh dosa yang kita lakukan. Sedangkan Allah meminta kita semua nanti setelah kita dititipin hati yang bersih, nanti ketika kembali kepada Allah, hati kita juga harus bersih. Namanya juga titipan. Kita nitip motor, kita nitip kendaraan di satu tempat penitipan. Ketika kita nitip dalam keadaan utuh, maka ketika kita kembali mengambilnya juga harus dalam keadaan utuh. Kita akan marah, kita akan kecewa kalau seandainya kita waktu nitipnya utuh, tapi ternyata itu ada yang hilang, ya. Ada yang hilang. Nah, oleh karena itu kita yang terlahir dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, kemudian ternoda oleh dosa-dosa kita, maka bagaimana caranya supaya nanti kita suatu saat kembali kepada Allah dalam keadaan bersih kembali, dalam keadaan suci sekali, dalam keadaan suci. Seperti dalam misalkan Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah minta titipan hati yang tadinya bersih itu kembali kepada Allah juga dalam keadaan bersih. Nah, inilah makanya pentingnya talqin zikir. Untuk membersihkan hati, talqin zikir supaya mengembalikan sofaul qalbi yang semula dititipin oleh Allah dalam keadaan bersih, pulang juga dalam keadaan bersih. Kenapa harus talqin? Ya, karena kata Imam Ghazali, itu guru kita dalam Fadailul Syuhur, kata Imam Ghazali, la yahlu ahadun min aibin aw maradin qalbiyyin ilal anbiya alaihi salatu wassalam. Karena
Di siapapun tidak akan terlepas dari aib dan tidak terlepas dari penyakit hati. Tidak terlepas dari aib, tidak terlepas dari penyakit hati. Siapapun pasti kotor, pasti terkontaminasi. Illal anbiya alaihi salatu wassalam, kecuali para nabi. Ya. Kalau para nabi dijaga oleh Allah maksum. Selain daripada para nabi, kita semua pasti kotor, pasti punya penyakit kolbiin. Ngaku tidak ngaku, merasa atau tidak, semua manusia selain para nabi yang tidak maksum, semuanya punya aib, punya penyakit hati. Oleh karena itu, supaya kita tidak terkena denda, supaya kita tidak terkena siksa dari Allah, hati yang bersih ini kita harus diperjuangkan. Dan kata Imam Ghazali, fala dawa'a wala kaifiyata litardiya illa zikrallahi ala dawam sirran wa jahran kama amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka supaya hati yang tadinya bersih sekarang ini kotor, tidak ada jalan lain. La dawa'a, tidak ada obat sama sekali. Ya. Dalam pelajaran ilmu nahu namanya la linafil jinsi. La linafil jinsi itu tidak ada pilihan. Tidak ada jenis lain untuk menjadi obatnya supaya hati bersih. Fala dawa, tidak ada obat lain sama sekali. Wala kaifiyata, dan tidak ada cara lain untuk membersihkan hati itu. Ditordiha, untuk menghalau kotoran-kotoran hati itu. Tidak ada cara lain. Tidak ada obat lain illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Ya. Nggak ada selain zikir, nggak ada lagi cara, nggak ada lagi obatnya untuk membersihkan hati yang kotor itu, untuk memberikan sofaul qalbi, kecuali harus dengan zikir. Zikir yang bagaimana? Zikir ala dawami sirron wa jahron. Zikirnya juga bukan zikir sembarangan, bukan asal zikir, asal ngucap, asal baca, tapi zikir yang sirron wa jahron. Zikir yang sir, yang zikir hati, zikir kolbi, dan zikir jahar. Ya. Dan untuk seseorang bisa zikir ala dawam, dawam zikir, istiqomah zikir, ya. Dalam bahasa Allah tansahu abada, yang tidak terlupa ini nggak ada cara lain kecuali ada guru yang membimbingnya. Ya. Seseorang nggak mungkin zikir secara dawam, ya, kecuali dengan guru mursyid. Ya. Untuk zikir jahar dan zikir sirin apalagi nggak bisa sendiri. Harus punya pembimbing yang sudah bisa zikir seperti itu. Siapa? Guru mursyid. Ya. Dan ini nggak sembarangan. Inilah yang juga diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi manusia, siapapun dia, mau pejabat, mau santri, mau kiai sekalipun, pasti tidak terlepas dari aib. Pasti tidak terlepas dari penyakit hati. Dikiranya kalau sudah jadi kiai, nggak ada penyakit hati. Semuanya. Bahkan orang semakin kiai, semakin pinter, kadang-kadang penyakitnya semakin banyak. Kan setannya juga kan tingkat-tingkatan. Ya. Bagi anak orang yang orang biasa pendidikan SD, ya setannya tingkat SD. Yang orang biasa SMP, tingkatnya SMP. Yang zikir yang orang udah tingkatan profesor, udah jadi kiai besar, ya setannya ya kiai lagi. Setannya profesor lagi. Ya.
Jadi makanya tidak ada yang bisa selamat dari penyakit hati ini kecuali cuman zikir. Hanya zikir saja yang bisa membersihkan hati kita. Ya. Zikir yang bagaimana? Yang dibimbingkan oleh guru mursyid, zikir siri, zikir jahar, zikir siri. Ya. Ini pun pada hakikatnya sebenarnya guru juga. Mursyid juga yang membersihkan. Sebab sehebat apapun zikirnya murid, itu sebenarnya itu bukan punya murid, itu adalah punya guru mursyid. Cuman guru-guru kita menjamin, kalau orang sudah ditalkin, punya guru mursyid, mengamalkan meskipun dengan segala kekurangannya, dijamin oleh guru kita pulang kembali kepada Allah, diantar oleh guru mursyid. Ya, meskipun belepotan, meskipun banyak dosa pada kelihatan mata kita, tapi pada akhirnya orang yang punya guru mursyid pasti kembali kepada Allah, sudah dalam hatinya bersih kembali. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Makanya sering saya contohkan, kita ini hanya ibarat anak kecil yang disuruh mandi sendiri sama orang tua kita. Karena orang tua kita sibuk, ibu kita sibuk masak, sibuk nyuci. Daripada kita ini ngerepotin, udah kata emaknya sana mandi sendiri. Ini sabunnya, ini airnya. Ya namanya bocah. Ya seharian dia mandi, sabun habis, air habis. Bersihkah badannya anak kecil? Tidak. Tidak akan bisa main-main doang. Pada akhirnya siapa yang membersihkan hati kita? Yang membersihkan anak itu? Emaknya juga turun tangan. Ya, ketika emaknya dianggap selesai tugasnya, baru nengok anaknya, udah mandinya udah, ternyata masih belepotan. Masih sabun di mana-mana, airnya habis. Tapi karena punya orang tua, maka anak itu sebelum diberi pakaian akan dibersihkan dulu oleh ibunya. Sabunnya dibuang, dibersihin, badannya dibersihin, ya, baru digotong dalam keadaan bersih. Jadi pada akhirnya yang mandiin siapa? Orang tua juga. Tapi seorang anak yang mau disuruh mandi sendiri mau, ya, itu sudah dapat poin dari orang tuanya. Pinter anak ibu, sudah bisa mandi sendiri. Kita ini hanya ibarat anak kecil yang disuruh nyapu halaman. Orang tua kita punya halaman, ada pohon mangga, pohon rambutan. Kata emaknya karena sibuk, nggak sempat ngurusin, ayo nak nyapu halaman. Dikasih sapu, syukur mau. Serak kayak nyapu halaman. Bersihkah halaman itu dengan nyapunya anak kecil? Tidak. Tidak bersih, justru malah berantakan. Tapi pada akhirnya, setelah orang tua tugasnya selesai, digotong itu bocah udah, nyapunya udah. Tangan kanan emaknya gendong anaknya, sapunya dipegang oleh tangan kanan. Dia sapu, yang pada akhirnya yang nyapu siapa? Yang nyapu emaknya juga. Tapi anak sudah dapat poin. Sudah dipuji oleh emaknya, pinter, anak ibu sudah bisa nyapu. Padahal nyapunya kayak gitu. Itulah guru mursyid kita. Guru mursyid kita menjamin yang mau ikut pasti selamat. Sebelepotan apapun kita, sekotor apapun kita. Pada akhirnya nanti kalau kontrak umur habis, guru kita yang turun tangan. Udah kontrak umurnya habis. Tapi masih belepotan, Mbak. Ya nanti biar Abah yang ngurusin. Kita dibersihkan hati kita oleh guru kita. Datang, disowankan kepada Allah. Kita dalam keadaan bersih. Nggak kayak kurang enak apa jadi murid. Ya, syaratnya apa? Ikut aja.
Ya disuruh ngalor-ngalor, disuruh ngidul-ngidul. Pokoknya ikut, jangan ngeyel, jangan angel, ya, jangan protes, udah ikut aja. Ya, semampu kita. Ya. Jadi kita ini semampu kita, ya zikir mungkin banyak ngelamunnya. Kita zikir khataman manakib juga banyak ngantuknya daripada. Tapi tetap dapat poin, pinter murid Allah, rajin manakib. Meskipun manakibnya juga ngantuk. Pinter murid Abah, zikirnya udah banyak. Meskipun zikir juga banyak lupanya. Tetap dapat poin. Cuman pada akhirnya yang harus kita sadari, pada akhirnya kita ini anak kecil. Pada akhirnya guru kita juga yang membersihkan hati kita. Seperti anak yang mandi tadi. Pada akhirnya orang tua juga yang membersihkan kita. Hakikatnya juga gitu. Maka kita ini nggak ada amalan yang harus diakui oleh kita itu nggak boleh. Wah, ini prestasiku. Ini alhamdulillah saya sudah bisa begini, udah bisa khataman gini, udah ini. Ya alhamdulillah. Tapi jangan diaku. Semua itu adalah guru mursyid. Semua adalah yang kita kerjakan ini wasilahnya guru, kemampuan guru. Sering diibaratkan bahwa kita ini adalah wayang. Tidak ada gerakan wayang, yang ada gerakan dalang. Dalang yang menggerakkan kita semua. Dalang yang membuat kita bangun. Yang membuat kita melek. Yang bikin kita kuat adalah guru. Ya, hakikatnya adalah Allah, tapi melalui wasilah guru kita. Maka dilarang sekali. Ada ikhwan ngaku ini adalah prestasiku. Ngaku ini adalah jeripayahku. Semua adalah dari guru mursyid kita. Bayangkan, kalau seorang tidak punya guru, tidak punya ditalkin, tidak punya guru mursyid, sepanjang hidupnya hanya menumpuk dosa, hanya menumpuk kotoran. Karena hanya menumpuk dosa, menumpuk kotoran. Pas kontrak umur habis juga, siapa yang mau bersihin? Siapa yang mau nyelamatin? Waktu hidupnya legek, biar saya sendiri aja, bersihin sendiri. So, kalau bisa, nggak akan bisa. Rasulullah sendiri yang udah suci, itu tetap ada proses talqin. Buat apa? Buat ngasih contoh kepada umatnya. Bahwa talqin zikir itu adalah jalan satu-satunya, cara satu-satunya untuk bisa terlepas dari berbagai penyakit hati dan sebagai terlepas dari aib. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala bersama guru kita. Jangan pernah lepas, jangan pernah meninggalkan guru kita. Bukan guru yang perlu kita, tapi kita perlu guru dunia dan akhirat. Wallahu a'lam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah